Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan dan membahas mengenai berita-berita hoaks terkait kemeteorologian. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Muhana Salsabila 128-18032, lalu ada Navarido 128-18030, serta Kanifa Afifi 128-18031. Next. Sebelum masuk ke topik utama kita, yaitu membahas tentang berita hoaks, kita harus tahu dulu nih, hoaks itu apa sih artinya? Apa arti hoaks? Dalam KBBI disebutkan bahwa hoaks adalah berita bohong. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Lanjut. Setelah kita cari berita-berita hoaks, kita menemukan beberapa berita hoaks yang menarik yang akan kita bahas. Next. Oke, coba perhatikan potongan tweet dari yang diposting oleh Mas Jody Tografi _ ini. Nah, dalam postingan ini, beliau menuliskan caption, berawal dari keisingan di tengah malam, berakhir dengan sebuah kepuasan karena berhasil memotret aurora di langit Kempeng Menoreh, Jogja. Lalu, next. Bahkan menurut kompas.com, cuitan tersebut sampai tanggal 3 Oktober 2021, sehari setelah postingan tersebut dipost, mencapai 18 kali retweet dan disukai oleh 117 kali oleh pengguna Twitter lainnya. Belum lagi cuitan ini juga sudah banyak masuk ke portal berita lainnya seperti Line Today, kompas.com, dan lain-lain. Namun, benarkah cahaya kehijauan di langit Menoreh Jogja tersebut merupakan aurora? Apakah fakta atau hanya sekedar hoax? Next. Menurut seorang peneliti dari Pusat Riset Sains Antariksa Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, yaitu Andi Pangerang, beliau mengatakan, fenomena langit yang berwarna kehijauan itu bukan aurora borealis. Bukan aurora, untuk yang di Jogja ini saya curiga dari pengolahan gambarnya, sehingga menimbulkan warna kehijauan karena daerah sekitar Katulistiwa dan Lintang Rendah mustahil mengalami aura, ujar Andi saat dihubungi oleh tim Kompas.com. Menurut beliau, aurora borealis dan australis itu hanya terjadi di kutub utara dan kutub selatan bumi. Gitu. Next. Setelah melihat pernyataan Pak Andi tersebut, tentu kita bertanya-tanya, mengapa aurora itu mustahil terjadi di sekitar Katulistiwa atau daerah ekuator? Sebelum itu, mari kita cari tahu terlebih dahulu, aurora itu apa sih gitu. Menurut website resmi dari NASA, ada source-nya di bawah, aurora seperti yang bisa kita lihat pada gambar itu merupakan cahaya indah yang muncul di langit dengan berbagai macam warna, tuh ya, yang biasanya terbentuk di langit kutub utara dan kutub selatan. Kalau dia terjadi di kutub utara bisa disebut aurora borealis, dan apabila dia terjadi di kutub selatan bisa disebut dengan aurora australis. Next. Nah, melihat apa ya? Jadi pertanyaan tadi sebelumnya kan kita bertanya itu, kenapa sih mustahil gitu aurora terjadi di ekuator gitu. Jadi kaitannya dengan pertanyaan itu apa? Kenapa mustahil terjadi? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita harus tahu dulu nih apa yang membuat si aurora ini terbentuk gitu. Next. Ini terdapat animasi ini tentang pembentukan si aurora itu bagaimana terjadinya, proses terbentuknya. Nah, jadi apa sih hal utama yang menyebabkan si aurora ini bisa terbentuk gitu? Nah, ini nih biang keroknya itu matahari, guys, gitu. Jadi ada matahari. Nah, matahari ini dia kan mengirimkan panas ke bumi, tapi tidak hanya panas saja yang dikirimkan oleh matahari, namun ada partikel-partikel lain juga yang partikel-partikelnya dan energi lain yang dikirimkan oleh matahari ke bumi gitu. Nah, suatu waktu muntahan gitu ya, kita bilangnya muntahan deh, energi dan partikel-partikel itu kita sebut dengan muntahan. Muntahan matahari tersebut ke bumi itu tidak selalu dalam jumlah yang konstan gitu. Jadi suatu waktu dia mengeluarkan jumlah yang banyak gitu daripada biasanya gitu. Nah,
Fenomena tersebut tuh bisa juga disebut dengan coronal mass ejection atau badai matahari. Jadi badai matahari ini datang dengan kecepatan tinggi ke bumi. Nah, tapi bumi itu punya barrier, dia punya pelindung. Nah, yaitu adanya garis medan magnet yang menghubungkan antara kutub dengan kutub utara dengan kutub selatan gitu. Jadi dia walaupun ada si muntahan si partikel matahari ini yang ke bumi, tapi bumi itu ada barrier gitu yang melindungi bumi itu sendiri dari partikel-partikel si matahari yang berbahaya tersebut. Tuh. Nah, jadi partikel ini masuk, si muntahan dari badai matahari ini masuk ke pelindung tersebut, lalu dia akan melakukan perjalanan sepanjang garis magnet tersebut ke arah kutub selatan dan kutub utara gitu. Lalu nanti partikel tersebut akan berinteraksi dengan gas-gas atmosfer yang ada di daerah kutub utara atau kutub selatan tersebut. Apabila si partikel badai matahari ini berinteraksi dengan oksigen, maka dia akan nanti memunculkan tampilan cahaya yang berwarna hijau dan merah. Apabila dia bertabrakan dengan nitrogen akan menghasilkan tampilan cahaya berwarna biru dan ungu gitu. Lalu next. Nah, kalau dari penjelasan tadi udah dapat belum poinnya? Jadi poinnya itu di medan magnet, guys. Kenapa di medan magnet? Coba kita lihat gambar di PPT ini gitu ya. Nah, bumi itu sebenarnya kan dia punya 2 medan magnet. Nah, itu biasanya yang disebut dipol magnet. Kalian bisa lihat kan, itu ada garis-garis yang tadi kita bilang pelindung si bumi ini. Jadi kayak ada garis medan magnet dan yang menghubungkan dari kutub utara ke kutub selatan. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Nah, tapi si garis-garis magnet ini itu dia nggak benar-benar masuk ke ekuator gitu. Kenapa? Karena menurut teori elektromagnetik, si partikel itu tuh hanya bergerak di sepanjang garis magnet aja dan nggak bisa bebas dari garis medan magnet gitu. Jadi nggak mungkin nih kalau misalkan partikel matahari itu dia bisa lepas dari si garis medan magnet ini gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa terlempar ke ekuator gitu, lepas dari garis tersebut. Gitu. Namun sebenarnya mungkin saja sebenarnya aurora itu bisa terjadi di khatulistiwa karena sebenarnya medan magnet itu tidak tetap dan dia bisa bergerak seiring waktu, kira-kira setiap 450.000 tahun sekali gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti bisa saja terjadi aurora di daerah ekuator gitu. Nah, sekarang tuh udah lewat 750.000 tahun sejak pergantian terakhir. Jadi seharusnya sekitar puluhan ribu tahun lagi nih baru bakal ada pergeseran dan bisa jadi nanti si aurora terbentuk di ekuator gitu. Next. Jadi kesimpulannya untuk berita apakah benar aurora itu yang di langit Monterey Jogja itu disebut merupakan aurora, kesimpulannya adalah itu mustahil terjadi gitu ya dengan penjelasan tadi gitu. Karena karena ada tadi medan magnet tadi gitu. Jadi mustahil untuk terjadi. Kita bisa mengatakan bahwa hal tersebut salah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat mungkin beberapa tahun kemudian bakal ada aurora di ekuator gitu. Next. Nah, apabila bukan aurora, terus itu sebenarnya apa dong gitu kan? Next. Para ahli mengatakan ini ada salah satu seorang ahli dari peneliti klimatologi pada Pusat Riset Sains dan Teknologi Atmosfer, Dr. Erma Yuli Hastin menjelaskan bahwa langit berwarna kehijauan di daerah Monterey Jogja itu merupakan fenomena yang disebut dengan langit glowing. Nah, langit glowing itu dicirikan oleh warna kehijauan pada langit di malam hari yang terjadi karena keberadaan gelombang gravitas atmosfer, menurut beliau. Gelombang gravitas atmosfer sendiri merupakan gelombang gravitas yang terdapat di atmosfer dengan skala planet yang terbentuk karena suatu gangguan di atmosfer. Nah, jadi sehingga pada suatu lokasi tertentu mengganggu lapisan-lapisan di atmosfer dari permukaan hingga lapisan paling tinggi di atmosfer tersebut hingga lapisan mesosfer. Nah, gangguan di atmosfer permukaan atau yang terjadi di lapisan troposfer dapat membangkitkan GGA
yaitu aktivitas konvektif yang menghasilkan awan konveksi yang tinggi gitu. Nah, munculnya langit glowing di Menoreh itu, di Jogja itu, ternyata juga berkaitan dengan badai skala meso di Selat Karimata. Ada pengamatan dari data Sadewa menunjukkan bahwa badai skala meso yang kuat dan meluas bentuk di atas lautan berjarak sekitar 200 km dari lokasi di Selat Karimata sebelah barat Kalimantan. Jadi ya kebetulan juga gitu lagi ada terjadi badai skala meso di Selat Karimata gitu. Jadi terjadi fenomena langit glowing tersebut gitu menurut para ahli. Next. Yap, ini ada comparison, ini ada gambar contoh langit glowing di Argentina juga kayak gitu akibat akibat dari badai juga di apa namanya di lapisan atmosfer gitu. Terus ini yang di Indonesia yang tadi difoto oleh siapa tadi namanya ya itu. Nah lalu next. Oke, jadi sekian untuk berita hoax yang pertama. Berita selanjutnya bakal menarik nih, yang bakal dijelasin oleh teman saya, Hanifah. Pada Hanifah dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan kembali, saya Hanifah Afifi 128181031. Di sini saya akan membawa isu mengenai angin yang berhembus dari utara ke selatan yang membawa wabah penyakit. Jadi isu ini itu bermula dari tersebarnya berita melalui broadcast SMS maupun WhatsApp dengan isi pesan berupa himbauan untuk tidak keluar rumah walaupun hanya untuk sekedar berjemur jika tidak sangat terpaksa. Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa dalam 3 hari ke depan, tepatnya tanggal 10 sampai 12 April tahun 2020, ada arus angin dari arah utara ke selatan yang membawa wabah penyakit yang akan melewati wilayah Indonesia menuju Australia. Nah, ternyata banyak sekali masyarakat yang percaya terhadap isu ini, karena isu ini juga kebetulan bertepatan dengan ajakan untuk mengikuti gerakan serempak Indonesia berhenti total selama 3 hari. Nah, apakah berita ini benar? Mari kita cek kebenarannya. Hoax mengenai angin dari utara yang membawa wabah ini sebenarnya telah dipublikasikan dari tanggal 10 April 2020. Nah, di mana pada saat itu wilayah Indonesia ini baik yang terletak di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan sedang mengalami masa transisi pertama antara angin monsun barat menjadi angin monsun timur yang sudah bermulai sejak bulan Maret dan berakhir bulan Mei. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia sedang berada pada masa peralihan antara musim hujan menjadi musim kemarau. Dan sirkulasi udara juga tidak lagi didominasi oleh arah angin yang berasal dari utara, yaitu dari benua Asia, bahkan beberapa wilayah di bagian selatan Indonesia seperti di wilayah Bali, Lombok, Nusa Tenggara, dan Papua sudah mulai berhembus angin dari arah timur selatan yang berasal dari benua Australia. Nah, untuk lebih lanjut, terdapat penelitian mengenai korelasi antara beberapa variabel meteorologi, termasuk variabel angin terhadap kasus penyebaran COVID-19. Hasil dari penelitian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Novel Ridho. Silahkan, Novel. Oke. Sebelumnya perkenalan lagi, saya Nova Ridho Pribadi 1281830. Bisa lanjut? Halo, bisa lanjut? Oke. Jadi berikut ini ada korelasi Spearman dari beberapa parameter meteorologi dari temperatur, curah hujan, terus kelembapan, lama penyinaran, dan kecepatan angin. Di sini bisa dilihat bahwa ketika dibandingkan dengan beberapa kejadian, misalnya total kasus COVID-19, terus kasus baru dan tingkat kematian, terlihat bahwa semua korelasinya itu hampir semua korelasi faktor meteorologi yang tadi disebutkan itu negatif. Rentangnya itu kurang dari 0,5. Ada yang positif,
yaitu curah hujan, tapi rentangnya juga sangat kecil, yaitu hanya 0,1. Paling besar itu 0,1,5. Jadi dengan melihat korelasi ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya faktor meteorologi itu tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kejadian COVID-19, termasuk dalam total kasus, jumlah kasus baru, dan jumlah kematian pada COVID itu sendiri. Sehingga masih ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh, seperti misalnya mobilitas penduduk, kepadatan penduduk. Di penelitian yang sama dijelaskan seperti itu. Terus kecepatan angin ini, selain kecepatan angin juga bakal ada tentang arah anginnya, bisa dilihat. Bisa lanjut. Sedangkan untuk arah anginnya, dengan ini tempat pengamatannya di Jakarta, ini pada bulan Maret, ini anginnya bisa dilihat bahwa masih cukup kuat dan dominan, angin dari utara yang diperkirakan katanya membawa wabah COVID-19 ini cukup kuat, masih cukup dominan juga, tidak ada angin dari arah lain, artinya pengaruh monsunal utaranya masih cukup kuat di bulan Maret. Angin yang dominan juga cukup cepat. Tapi kita lihat di tempat ya bulan kejadian itu sekitar bulan April, bisa dilihat. Lanjut. Di bulan April kecepatan anginnya itu sudah tidak terlalu dominan, sudah mulai melemah. Yang angin dari utaranya itu, lebih tepatnya saya bilang dari barat laut ya. Terus angin-angin dari arah lain juga mulai bermunculan, sehingga tidak terlalu dominan gitu. Nah, artinya kan arah anginnya udah memasuki masa transisi gitu loh, sehingga tidak sekuat itu anginnya untuk membawa wabah penyakit dari misalnya dari utara Cina atau tempat penyebaran awalnya ke Indonesia gitu. Tidak sekuat misalnya pada bulan Maretnya gitu, karena juga udah tidak dominan lagi angin monsunnya. Tadi kan seperti yang sudah dibilang oleh Hanifa, udah bagian wilayah Indonesia itu udah mengalami perubahan arah angin monsonalnya, udah mulai ke arah tenggara, atau dari arah selatan, atau dari arah Australia. Sedangkan di barat tuh masih sebagian tuh masih ada cukup kuat pengaruh dari monsun utaranya gitu, dari monsun barat lautnya. Nah, bisa lanjut lagi, ini di bulan Mei. Nah, di bulan Mei itu sudah tidak ada angin dominan lagi, jadi anginnya sudah cukup pelan dan hampir datang dari segala penjuru gitu. Ini menunjukkan bahwa di bulan Mei itu sudah masuk masa transisi gitu, antara monsun dari utara sama monsun dari selatan gitu. Nah, jadi seperti tadi bisa dilihat bahwa ada sebenarnya kayak pengaruh, kalau seandainya kecepatan anginnya semakin rendah, seperti korelasi di awal, maka lebih banyak kasus penyebaran COVID-nya gitu. Jadi semacam kalau kita lihat dari korelasi yang tadi itu, COVID ini sangat dipengaruhi oleh kestabilan udara gitu. Jadi kalau udara semakin dingin, semakin stabil, semakin stagnan gitu, dia penyebarannya bakal lebih masif gitu. Sedangkan kalau udaranya tidak stabil, lebih hangat gitu, kelembapannya cukup tinggi, dia bakal lebih susah untuk berkembang gitu. Nah, di bulan April itu kebetulan kecepatan anginnya sudah mulai melemah. Terus arah anginnya juga arah dari utara gitu, masih walaupun sudah tidak dominan atau kuat sebelum. Jadi ada kemungkinan bahwa hoax ini mungkin ada benarnya, ada angin yang dibawa dari selatan dan menimbulkan penyebaran COVID gitu. Tapi sekali lagi faktor ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan, karena tadi kita lihat di korelasi awal, kecepatan angin itu atau faktor-faktor meteorologi lain itu tidak dominan atau kurang berpengaruh. Jadi tidak ada yang lebih dari 0,5 gitu atau 0,6 korelasinya, baik dalam positif atau negatif. Yang positif tadi malah yang curah hujan cuma 0,1 saja gitu. Jadi bisa dibilang masih banyak faktor lain yang lebih berpengaruh daripada faktor curah hujan ini. Tapi faktor curah hujan sendiri ini, kalau mau dibilang ada pengaruhnya, emang ada. Karena tadi arah anginnya itu mendukung, dan arah angin yang melemah itu juga mendukung stabilan gitu. Karena udara panas dari masa udara yang cukup
panas dan cukup lembab dari utara itu mulai bergabung dengan masa udara yang kering dari Australia gitu. Jadi apa namanya, ada penurunan kelembapan gitu. Jadi bisa aja mungkin virusnya bisa tersebar lebih luas. Tapi kayak ini perlu penelitian lebih detail lagi karena banyak faktor lain yang pengaruhnya lebih kuat gitu. Seperti misalnya yang tadi saya ungkapin di awal tuh kayak padatan penduduk dan mobilitas penduduk gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, sekian dari berita-berita hoax yang bisa dapat kami sampaikan. Pesan yang ingin kami sampaikan dari video ini adalah jika kalian mendapat suatu berita gitu, jangan langsung percaya pada jangan langsung percaya ke cerita tersebut gitu. Jadi kita harus cari tahu juga gitu. Misalkan ada suatu berita gitu, kayak tadi contohnya kayak yang Aurora tadi itu tuh bener nggak sih Aurora apa enggak gitu. Jadi kita harus cari dulu, kita riset, kita studi sebanyak-banyaknya, kita cari tahu dulu info-infonya dari mana gitu. Jadi jangan langsung percaya pada suatu berita dulu gitu guys. Jadi mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menikmati video kami. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.